Halo teman-teman, izinkan kami menyampaikan sebuah podcast tentang materi fisika ya. Nah, pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan tentang gejala gelombang. Tanpa berlama-lama lagi, simak yuk. Aku Delita Wahyuningsi, NIM A1C319020, reguler A, Pendidikan Fisika Angkatan 2019 dari Universitas Jambi. Materi yang akan kami bahas yaitu ada pengertian gelombang, jenis-jenis gelombang, sifat-sifat umum dan karakteristik gelombang, ada persamaan gelombang, persamaan getaran, persamaan gelombang berjalan, dan gelombang stasioner. Pertama yaitu pengertian gelombang. Ada yang tahu nggak nih apa itu pengertian gelombang? Gelombang dapat diartikan sebagai usikan atau gangguan yang merambat. Usikan merupakan salah satu bentuk energi. Jadi, gelombang merupakan fenomena perambatan energi. Untuk memahami lebih lanjut tentang fenomena gelombang, kita perlu mempelajari dulu jenis-jenis dan sifat-sifat umum gelombang. Yang pertama, jenis-jenis gelombang. Gelombang dapat dikelompokkan berdasarkan arah rambat dan medium perambatannya. Berdasarkan arah rambatnya, gelombang dibedakan menjadi gelombang longitudinal dan gelombang transversal. Berdasarkan medium perambatannya, gelombang dibedakan menjadi gelombang mekanik dan gelombang elektromagnetik. Gelombang longitudinal ialah gelombang yang arah rambatnya sejajar dengan arah getarnya, misalnya yaitu gelombang bunyi, gelombang seismik atau gempa, dan gelombang pada selimki. Kemudian ada gelombang transversal. Gelombang transversal adalah gelombang yang arah rambatnya tegak lurus arah getarnya, misalnya gelombang cahaya dan gelombang pada tali. Kemudian ada gelombang mekanik. Gelombang mekanik adalah gelombang yang memerlukan medium untuk perambatan. Gelombang mekanik dapat berupa gelombang transversal maupun longitudinal. Beberapa contohnya yaitu gelombang pada tali yang merambat melalui tali, gelombang permukaan air merambat melalui permukaan air, gelombang seismik merambat di permukaan tanah, dan gelombang bunyi merambat melalui udara. Kemudian yaitu ada gelombang elektromagnetik. Gelombang elektromagnetik merupakan gelombang yang tidak memerlukan medium untuk merambat. Dengan kata lain, gelombang elektromagnetik dapat merambat di ruang hampa. Ingat kembali pada pelajaran gelombang elektromagnetik sebelumnya. Gelombang elektromagnetik memiliki spektrum yang cukup lebar, meliputi gelombang radio, gelombang mikro, sinar inframerah, cahaya tanpa, sinar ultraviolet, sinar X, dan sinar gamma. Gelombang elektromagnetik terbentuk dari interaksi antara medan magnet dan medan listrik. Seluruh bagian spektrum elektromagnetik merupakan gelombang transversal. Selanjutnya ada sifat-sifat umum dan karakteristik gelombang. Yang pertama kita akan bahas tentang sifat-sifat umum gelombang. Gelombang memiliki sifat-sifat umum sebagai berikut. Pertama, dapat dipantulkan atau refleksi. Yang kedua, dapat dibiaskan atau disebut refleksi. Yang ketiga, dapat dilenturkan atau difraksi. Yang keempat, dapat dipadukan atau interferensi. Dan yang kelima, dapat dikutupkan atau polarisasi. Sifat umum pertama hingga keempat tersebut dimiliki baik oleh gelombang transversal maupun gelombang longitudinal. Namun sifat kelima hanya dimiliki oleh gelombang transversal. Gelombang longitudinal tidak mengalami polarisasi atau tidak bisa dikutupkan. Prinsip refleksi dan refraksi gelombang dapat kamu pahami dengan mengingat kembali pelajaran tentang optika geometri sebelumnya. Ingat bahwa cahaya merupakan bentuk dari gelombang. Fenomena difraksi terjadi ketika gelombang melewati celah sempit. Gelombang akan dilenturkan. Amati difraksi pada gelombang air yang dilewatkan celah sempit. Yang kedua yaitu karakteristik gelombang. Selain sifat-sifat umum, gelombang juga memiliki karakteristik atau sifat khas. Berikut ini beberapa di antaranya. Yang pertama ada periodik. Gelombang bersifat periodik, berarti memiliki siklus tertentu. Waktu untuk menempuh satu siklus gelombang disebut periode dengan lambang T besar. Panjang satu siklus gelombang disebut panjang gelombang dengan lambang lambda. Sedangkan banyaknya siklus dalam 1 sekon disebut dengan kekerapan
depan atau frekuensi dengan lambang F kecil. Periode berbanding terbalik dengan frekuensi. Makin kecil periode, makin besar frekuensinya sesuai dengan persamaan frekuensi sama dengan 1 dibagi T atau periode. Yang kedua itu terjadi karena getaran. Gelombang terbentuk karena adanya getaran, yaitu gerak bolak-balik di sekitar titik keseimbangan. Jarak terjauh dari titik keseimbangan disebut dengan amplitudo dengan lambang A besar. Yang ketiga yaitu merambat. Seperti telah diulas sebelumnya, gelombang merupakan fenomena perambatan energi. Ada yang merambat berarti ada nilai cepat rambatnya. Nilai cepat rambat gelombang atau V kecil dapat ditentukan berdasarkan nilai panjang gelombang, periode, dan frekuensi sesuai dengan persamaan V atau cepat rambat gelombang sama dengan lambda per T periode, atau V sama dengan lambda dikali frekuensi atau F kecil. Selanjutnya yang keempat ada gelombang dapat dinyatakan dalam bentuk persamaan. Sebuah gelombang dapat dinyatakan dalam bentuk persamaan atau fungsi matematis. Persamaan atau fungsi gelombang memuat informasi berbagai karakteristik gelombang itu seperti amplitudo, cepat rambat, periode, dan panjang gelombang. Oleh karena gelombang bersifat periodik, maka persamaan gelombang menggunakan fungsi periodik juga. Fungsi periodik yang sering digunakan adalah menjelaskan persamaan gelombang adalah fungsi sinus dan fungsi kosinus. Nah, demikian tentang pengertian gelombang, sifat-sifat umum, dan karakteristik gelombang. Selanjutnya tentang persamaan gelombang akan dibahas oleh teman saya. Terima kasih. Halo guys, untuk subbab materi selanjutnya itu ada persamaan gelombang. Perkenalkan dahulu, saya Dea Alivia Fitri, NIM A1C3-19010. Elemen dasar gelombang itu apa sih? Elemen dasar sebuah gelombang adalah suatu getaran. Untuk menyatakan suatu gelombang dalam bentuk persamaan atau fungsi, kita memerlukan informasi tentang karakteristik getaran pembentuknya, yaitu frekuensi, periode, dan amplitudonya. Kita juga memerlukan informasi laju gelombang itu. Kita bahas dulu ya persamaan getaran. Getaran adalah gerak bolak-balik di sekitar titik kesetimbangan. Misalkan, sebuah titik bergetar secara periodik. Jika jarak simpangannya atau Y diplot terhadap waktu atau T, kita akan memperoleh kurva fungsi periodik. Kurva periodik bisa berupa kurva sinus maupun kosinus. Jika pada saat awal T sama dengan 0 sekon, simpangannya 0 atau Y sama dengan 0, fungsi gelombangnya kita pilih berbentuk Y sama dengan A dikali sin 2V F dikali T, atau Y sama dengan A sin 2V T kecil per T besar, atau Y sama dengan A dikali sin omega T. Jika pada saat awal T sama dengan 0 sekon, simpangannya maksimum atau Y sama dengan A, fungsi periodiknya kita pilih yang berbentuk Y sama dengan A dikali cos 2V FT, atau Y sama dengan A dikali cos 2V T per T besar, atau Y sama dengan A dikali cos omega T. Kecepatan dengan arah sumbu Y dapat ditentukan dengan turunan pertama fungsi gelombang terhadap variabel waktu. Kecepatan ini bukan kecepatan perambatan gelombang, sehingga untuk membedakannya kita simbolkan dengan VY aksen. VY sama dengan Y aksen sama dengan DY per DT. Teman-teman ada yang tahu nggak sih perbedaan antara getaran dan gelombang? Gelombang itu bersifat merambat sehingga memiliki besaran cepat rambat atau kecepatan. Karena getaran merupakan elemen dasar gelombang, maka seluruh karakteristik getaran juga dimiliki oleh gelombang. Amplitudo getaran adalah amplitudo gelombangnya, frekuensi getaran adalah frekuensi gelombangnya, dan periode getaran merupakan periode gelombangnya. Untuk menentukan cepat rambat gelombang, dapat kita cari dengan V sama dengan lambda dikali frekuensi. Untuk mencari banyak jumlah gelombang dalam tiap detik, dapat kita cari dengan rumus F sama dengan N per T kecil. Untuk N sama dengan jumlah gelombang, T sama dengan waktu.
Untuk mencari waktu yang diperlukan untuk membentuk gelombang, dapat kita cari dengan rumus T besar sama dengan T kecil per N. T besar di sini adalah periode. Baik getaran maupun gelombang, keduanya bersifat periodik. Persamaan gelombang bisa diturunkan dari persamaan getarannya dengan mempertimbangkan sifat perambatannya. Ada dua persamaan gelombang yang akan kita pelajari di bab ini, yaitu gelombang berjalan dan gelombang berdiri. Yang pertama adalah persamaan gelombang berjalan. Perhatikan gambar. Titik B dan F merupakan titik puncak atau titik perut gelombang, sedangkan titik C, E, dan G merupakan titik simpul. Titik D merupakan titik lembah gelombang. Satu siklus atau jarak satu kali panjang gelombang adalah jarak antara dua puncak berurutan, atau jarak antara dua lembah berurutan, atau jarak tiga simpul berurutan. Pada gelombang berjalan ini, amplitudenya bersifat konstan. Perhatikan gambar berikutnya. Titik O dan E yang terpisah sejauh X memiliki orientasi gerak yang sama. Berarti persamaan gelombang di titik O pada X sama dengan 0 dan persamaan gelombang di titik E pada jarak X tentu menghasilkan nilai yang sama. Kita anggap gelombang merambat dari arah kiri. Jika titik O telah bergetar selama T sekon, titik E baru bergetar selama T dikurang X per V, dengan V adalah kecepatan rambat gelombang. Berdasarkan persamaan getaran dan substitusi variabel T dengan T dikurang X per V, kita peroleh persamaan gelombang di titik E adalah Y sama dengan A dikali sin omega T dikurang X per V. Dengan demikian, untuk persamaan gelombang berjalan yang merambat dari kiri adalah Y sama dengan A dikali sin dikali omega T dikurang KX. Sebaliknya, jika gelombang berjalan itu merambat dari kanan, persamaannya adalah Y sama dengan A dikali sin dikali omega T ditambah KX. Yang kedua, ada gelombang stasioner. Gelombang stasioner memiliki amplitudo yang tidak konstan. Gelombang stasioner juga disebut gelombang berdiri. Gelombang stasioner terbentuk akibat gerak medium yang berlawanan arah dengan gelombang atau akibat pertemuan dua gelombang yang arahnya berlawanan. Contoh gelombang stasioner adalah gelombang pada tali yang digetarkan terus-menerus. Gelombang datang akan berinteraksi dengan gelombang pantulan yang berlawanan arah membentuk sebuah gelombang berdiri. Titik simpul pada gelombang berjalan selalu berubah sesuai penjalaran gelombang, sedangkan titik simpul gelombang berdiri selalu tetap posisinya. Seutas tali diikatkan kuat pada sebuah tiang dan ujung yang satunya digetarkan terus-menerus. Setelah mengenai tiang, gelombang datang akan terpantul. Gelombang pantulan ini akan berbalik fase. Jadi, gelombang pantulannya berbeda fase 180 derajat dengan gelombang datang. Persamaan gelombang datang dari kiri adalah YD sama dengan A dikali sin dikali omega T dikurang KX. Sedangkan gelombang pantulannya yang merambat dari kanan dan fasenya berubah 180 derajat atau V radian memiliki persamaan YP sama dengan A dikali sin dikali omega T ditambah KX ditambah V, atau Y sama dengan min A dikali sin dikali omega T ditambah KX. Oke teman-teman, itu saja yang dapat kami sampaikan. Bila ada kekurangan, mohon maaf. Dan sampai bertemu di materi selanjutnya. Terima kasih.